Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Kim. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengupload soal dari bank soal yang biasanya berupa Word ke aplikasi Socrative. Baik, langsung saja. Tentu yang harus dipersiapkan adalah bank soalnya itu sendiri. Dan yang kedua adalah template yang nanti kita unduh dari aplikasi Socrative. Yang pertama kita buka aplikasi Socrative kita. Lalu kita login. Di aplikasi Socrative ini kita pilih quizzes, kita pilih add quiz, lalu kita pilih import. Di sini ada import quiz, choose file. Namun yang kita butuhkan saat ini adalah template dari Socrative itu sendiri. Jadi kita klik download template. Nah, setelah berhasil di-download, kita buka. Kita perhatikan di sini ada instruction. Silakan dibaca. Lalu di sini ada quiz name. Di sini untuk memberi nama quiz kita. Contohnya nama quiznya adalah Bahasa Indonesia. Lalu di sini ada question type. Pilihannya ada dua, open-ended untuk isian atau esai dan multiple choice untuk pilihan ganda. Di sini ada kolom question atau pertanyaan dan di sini ada kolom answer atau pilihan jawaban yang disediakan sampai E. Artinya kalau kita ingin memberi hanya sampai D, berarti yang E cukup dikosongkan. Untuk kunci jawaban ini bisa kita kosongkan. Lalu di sini ada explanation juga bisa kita kosongkan. Catatannya, kalau kita memilih multiple choice, kita tidak boleh membiarkan pilihan jawaban ini kosong. Minimal harus ada dua pilihan jawaban. Setelah template-nya sudah dibuka, sekarang kita buka bank soal kita. Di sini saya beri contoh soalnya bahasa Indonesia. Kalau kita perhatikan template-nya berbentuk Excel yang terdiri dari sel-sel, berarti ada kolom. Di sini ada A, B, dan seterusnya. Dan ada baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membuat tulisan kita di Microsoft Word ini beralih ke sel-sel yang ada di Excel. Di Excel ada dua, yaitu ada kolom dan baris. Maka konversi dari Microsoft Word ke Excel, tolong dicatat. Untuk pindah kolom, kita harus klik tombol tab. Untuk pindah baris, kita tekan tombol enter. Artinya, perpindahan dari soal ke pilihan jawaban, kita harus menggunakan tab. Namun untuk perpindahan dari soal
ke soal berikutnya, kita gunakan tombol Enter. Seperti itu. Kita coba di sini. Di sini ada beberapa soal dengan tipe yang berbeda. Maka kita buat dulu. Kita beri nomor 1. Nah, ini adalah bacaan, ini adalah pertanyaan. Berarti bacaan dan pertanyaan ini belum pindah kolom, juga belum pindah baris. Maka pertanyaan ini harus kita pindahkan ke atas dan tidak boleh menekan tab ataupun enter. Lalu di sini ada pilihan jawaban. Berarti kita pindahkan ke atas dan kita beri tab sekali. Pilihan jawaban kedua, kita pindah ke atas dan kita beri tab sekali. Pilihan jawaban ketiga juga sama, kita pindahkan ke atas lalu kita tab. Begitu juga pilihan keempat, kita klik, kita tab. Berarti soal nomor 1 ini soalnya tidak boleh ada tab di dalamnya ataupun enter. Lalu pilihan jawabannya semuanya dipisahkan dengan tab. Yang kedua, kita gunakan backspace. Kita enter menjadi soal nomor 2. Ini adalah tipe soal yang paling sederhana. Soalnya hanya terdiri dari satu baris dan pilihan-pilihan jawabannya pun hanya satu baris. Maka di sini kita hapus dengan backspace, kita pindahkan ke atas dengan backspace. Lalu kita untuk pindah dari soal ke pilihan jawaban kita gunakan tab. Yang kedua, kita lakukan yang sama, pindah ke atas tab, pindah ke atas tab, pindah ke atas. Karena ini soal nomor 3, maka kita pindahkan dengan enter. Di sini ada gambar. Kita tidak mungkin memindahkan gambar dari Word ke Excel yang campur dengan teks. Maka gambar ini harus kita simpan sendiri. Karena ini berupa gambar yang sudah bentuknya file gambar, maka kita cukup klik kanan, pilih Save as Picture, lalu kita taruh di sini. Contoh kita beri nama B-Indo untuk memudahkan saja. Lalu di sini kita bisa pilih JPEG atau PNG, terserah. Kalau saya lebih suka PNG. Lalu di sini kita kasih nama Indo. Tadi nomor soalnya 3, berarti Indo 3. Enter. Berarti gambar ini sudah kita save dengan nama Indo 3. Maka bisa kita hapus. Lanjut, berarti di sini kita gunakan dengan cara nomor 1 dan nomor 2. Pilihan jawaban kita pindahkan ke atas, lalu kita pisahkan dengan tab. 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 Nah, soal berikutnya. Di sini ada syair, berarti ada 1, 2, 3, 4. Syairnya ada 4, pertanyaannya ada 1. Berarti ada 5 baris di dalam soal nomor 4 ini. Maka dari syair pertama hingga soalnya,
tidak boleh dipisahkan dengan tab maupun enter. Harus kita gabungkan. Kita mulai dari syair baris pertama, enter. Ini dipindahkan ke atas juga, boleh dipisahkan dengan spasi, bisa dipisahkan dengan spasi, bisa dipisahkan dengan spasi. Soalnya dari syair kita juga pisahkan dengan spasi. Ingat, jangan pisahkan dengan tab ataupun enter. Karena kalau dipisahkan dengan tab maka akan pindah kolom. Kalau dipisahkan dengan enter akan pindah baris. Menuju pilihan jawaban berarti kita lakukan seperti soal-soal sebelumnya. Kita pindahkan ke atas lalu kita gunakan tab. Pilihan jawaban kedua juga sama, ke atas gunakan tab. Ketiga ke atas gunakan tab, dan pilihan jawaban keempat ke atas gunakan tab. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada urutan aktivitas, ada 5 aktivitas ditambah 1 pertanyaan. Berarti dari urutan aktivitas dan soal ini tidak boleh dipisahkan dengan tab ataupun enter. Harus menjadi 1 paragraf. Oke, kita mulai dari yang atas. Kita gabungkan dengan soal sebelumnya dengan backspace, lalu kita enter. Kita biarkan nomor 1 ini. Lalu kedua kita pisahkan dengan spasi. Nomor 3 juga sama, nomor 4 juga sama, nomor 5 juga sama, kita pisahkan dengan spasi. Ingat, nomor-nomor ini tidak boleh dipisahkan dengan tab dari nomor ke kalimat. Lalu di soalnya kita ke atas, kita gabungkan dengan backspace. Tidak boleh dipisahkan dengan tab ataupun enter. Cukup dengan spasi. Soal sudah, sekarang kita menuju pilihan jawaban. Yang A kita hapus dengan backspace. Udah gabung dengan baris sebelumnya, kita pisahkan dengan tab. Ini juga kita pisahkan dengan tab. Kita pisahkan dengan tab, kita pisahkan dengan tab. Udah. Lanjut. Tipe soal selanjutnya. Di sini ada percakapan. Tentu yang harus kita waspadai adalah di sini ada tab nih. Maka kita harus hapus tab-tab yang ada di sini. Karena kalau tidak, nanti dari nama dan kalimat akan pindah kolom. Jadi ada 4 percakapan antara Dika dan Chandra dan ada 1 pertanyaan. Oke, kita taruh di paling depan, lalu kita backspace, kita pisahkan dengan enter untuk pindah baris di Excel. Nah, di sini muncul nomor 6. Di sini ada tab. Kita harus hapus. Yang kedua, kita hapus dengan backspace biar gabung. Kita pisahkan dengan spasi. Harus waspada, di sini ada tab. Berarti kita harus hapus. Lanjut lagi, percakapan ketiga kita cukup pisahkan dengan spasi. Di sini ada tab, harus kita hapus. Lanjut, percakapan keempat kita pisahkan dengan spasi. Di sini ada tab, harus kita hapus. Soalnya kita gabungkan lagi.
kita cukup pisahkan dengan spasi. Ada pilihan jawaban, berarti kita gabungkan ke atas. Pertanyaan ke pilihan jawaban kita pisahkan dengan tab. Soal selanjutnya, soalnya berupa kalimat, namun jawabannya berupa gambar. Namun gambar di sini adalah bentuk dari bangun datar atau shape, ya, di sini. Kita tidak mungkin save as picture karena di sini tidak ada pilihannya. Karena dia bukan file gambar. Dan kendala kita ketika menggunakan Socrative yang free, kita tidak mungkin juga menggunakan gambar di pilihan jawabannya. Maka solusinya adalah soal ini kita dari pertanyaan hingga jawaban kita jadikan satu gambar, lalu nanti kita uploadnya di pertanyaan. Yang seperti ini bisa kita hilangkan dulu biar nanti hasilnya bagus dengan cara klik kanan dan ignore. Di sini udah muncul seperti ini. Kursor kita pindah biar tidak mengganggu penampilannya nanti. Kita paskan di sini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita tekan tombol print screen yang ada di keyboard. Kita paste, maka muncul seperti ini. Saya menyarankan mengedit gambar jangan di Word, tapi kita bisa pindah ke PowerPoint atau Pen untuk versi mudanya. Oke, kita coba gunakan PowerPoint saja. Kita buka PowerPoint-nya, lalu kita copy gambar di sini atau bisa di-cut saja, pindah ke sini. Nah, ini adalah soal nomor 7. Contohnya soalnya kita ubah tanda di atas yang menjadi simbol awan ditunjukkan pada pilihan jawaban titik-titik. Berarti nanti jawabannya sini contohnya gambar A, lalu di sini gambar B, pisahkan dengan tab, gambar C, lalu gambar D. Ini kita hapus. Ini adalah soal nomor 7. Kita klik gambarnya. Di sini ada ribbon format. Kita pilih crop. Kita potong yang kita butuhkan saja. Atau kalau mau pertanyaannya ikut seperti ini, berarti nanti pertanyaannya juga bisa kita ubah. Contohnya seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita pilih save as picture. Kita masukkan di folder yang kita khususkan buat gambar-gambar untuk soal bahasa Indonesia ini.
Contohnya jadi Indo, nomornya 7 karena gambar ini untuk soal nomor 7. Lalu save. Selesai. Persiapan awal untuk mengedit dari bank soal menuju Microsoft Excel atau menuju template-nya Socrative sudah kita lakukan. Agar nomor 1, 2, dan seterusnya tidak masuk, maka kita blok dengan cara Ctrl A. Lalu kita masuk ribbon home, kita pilih di sini, numberingnya kita buang agar di Excel-nya nanti tidak ada lagi nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Karena ketika di Socrative nanti sudah otomatis ada nomor 1, 2, dan seterusnya. Kita pilih none. Sudah di sini kita klik kanan copy atau langsung gunakan tombol yang ini. Kita pindah ke template Socrative. Kita taruh di question paling atas. Lalu kita gunakan Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, semua soal sudah masuk. Jangan lupa question type-nya harus diisi. Bisa diisi satu-satu seperti ini, atau langsung kita copy dari atas ke bawah. Nah, udah ada semuanya. Sekarang soal sudah keisi semuanya, kita cek harusnya kosong. Kita cek dari atas, oh ternyata ada yang soal kita gunakan tabnya 2. Berarti di sini C-nya yang kosong, kita cukup blok lalu kita pindahkan. Nah, terus ini sebenarnya salah, tapi kita coba dulu. Kita save. Kita juga bisa gunakan save as dengan cara contohnya template B Indo. Kita kasih nama template B Indo. Kita coba upload. Di sini ada yang salah. Nanti kira-kira bisa langsung masuk atau bakal ada notifikasinya. Oke. Di sini berarti add quiz, import. Kita pilih choose file. Soalnya kita tadi taruh di mana? Kita cari. Kalau sudah ada, kita klik lalu kita open. Nah, perhatikan di sini ada Excel error. Please check the file and try again. Nah, kita harus cek mana yang salah. Ini udah betul. Di sini, nah, di sini pertanyaannya panjang. Ternyata kita tadi tidak memindahkannya dengan Nah, di sini ternyata tadi kita belum menggunakan tab, ya. Maka cukup kita klik di sini tab. Di sini tab lagi. Di sini tab. Kita tidak perlu mengopi dari awal, kita cukup copy pilihan jawabannya saja. Copy, masuk lagi ke template Socrative, lalu di sini kita paste. Nah, kalau sudah betul semua, maka uploadan kita langsung terbaca di sini. Nama filenya sesuai dengan quiz name yang di sini. Berapa jumlah soalnya tergantung soal yang kita buat di sini. Apa tipe pertanyaannya tergantung dari template yang sudah kita isi tadi. Sekarang kita buka, kita edit ya. Bahasa Indonesia. Nah, ini pertanyaannya.
Untuk mengeditnya, kita klik tombol yang ada di sini. Klik. Nah, pencegahan virus bla bla bla. Oh, di sini harus pindah baris. Berarti kita pindah baris. Kalau di sini kita mau gunakan indent atau spasi yang menjorok ke depan, kita gunakan manual, gunakan tombol spasi 1 2 3 4 5 6 7 katakanlah. Kita cek ada yang salah enggak. Nah, oh, pertanyaan ini saya mau buat tebal, silahkan saja. Oke, yang kedua kita cek lagi kata imun tubuh. Di sini saya mau buat miring atau tebal, lalu kita simpan. Tema iklan di atas contohnya adalah tadi, oh ini bahasa Indonesia nomor 3, berarti kita ambil gambarnya bahasa Indonesia 3. Nah, di sini syair kita harus pindah baris semuanya dari syair pertama sampai syair ke-4. Enter, enter, enter. Pertanyaannya kita enter 2 kali. Di sini kita buat miring semuanya, lalu banting tulang juga kita buat miring. Kita save. Yang kelima, urutan aktivitas. Berarti kita juga lakukan dengan cara seperti nomor 4. Kita edit, kita klik kita enter di situ, kita enter lagi, enter lagi, enter lagi. Lalu pertanyaannya kita buat 2 kali enter. Kita save. Di pertanyaan ke-6 ada percakapan. Berarti caranya hampir mirip dengan soal nomor 4 dan 5. Kita edit. Percakapan pertama, percakapan kedua, percakapan ketiga, dan percakapan ke-4. Lalu di sini adalah pertanyaannya. Biar membedakan antara pelaku dan kalimat yang diucapkannya, kita bisa ubah pelakunya dengan memberikan tanda tebal di sini. Kita contoh di sini kita ubah seperti itu. Karena bahasa Indonesia tidak baik kalau disingkat. Lalu di sini yang nomor 7, pilihan jawabannya berupa gambar. Berarti kita akan masukkan gambar di sini. Indonesia 7 open. Di sini sudah ada pertanyaan, maka kita cukup ubah di sini. Contohnya jawaban yang benar ditunjukkan pada pilihan. Nah, enter. Maka semua soal sudah kita perbaiki semua. Dari soal nomor 1 kita cek lagi, soal nomor 2 kita cek lagi. Kalau nomor 1 ini kita juga mau tambahkan di sini contohnya. Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab pertanyaan nomor
1 dan 2 juga silakan. Lalu di sini nomor 3 udah oke, nomor 4 juga udah oke, nomor 5 udah oke, nomor 6 udah oke, nomor 7 udah oke. Kita save and exit. Sudah selesai. Lalu ada pertanyaan, bagaimana cara lonceng 2 soal dalam waktu yang bersamaan? Jawabannya tidak bisa. Lalu solusinya bagaimana? Kalau intinya di sini, kalau roomnya 1, maka dia hanya bisa lonceng 1 dalam 1 waktu. Artinya, karena kita adalah fasilitas free, untuk lonceng soal lebih dari 1 dalam waktu yang bersamaan, maka kita harus menggunakan 2 akun. Contoh email yang tadi Cak Kim Aya gunakan untuk kelas Cak 2020. Kita launch quiz. Di sini bahasa Indonesia. Next, open navigation, require names, start. Ini soal sudah launching. Kita log out, sign out, tidak masalah. Meskipun kita sign out, anak-anak tetap bisa mengerjakan. Asal kita tidak klik finish di resultnya. Lalu kita masuk Socrative dengan akun yang lain. Contohnya cakimguru@gmail.com. Nah, kita ubah room name-nya di sini. Contohnya PAT 2020. Maka kita launch juga quiz. Kita pilih quiz yang di sini, contohnya pendidikan kewarganegaraan. Next, open navigation, require names, start. Maka kedua soal yang kita lonceng dari 2 akun, yang pertama room name-nya Cak 2020 dan yang kedua adalah PAT atau PAT 2020, maka dua-duanya bisa diakses oleh siswa. Dengan catatan tombol finish ini belum ditekan. Jadi sinyal di result ini masih aktif dua-duanya. Meskipun kita sign out tidak masalah. Kita coba masuk. Login student. Kita room name-nya PAT 2020 join. Nah, bisa masuk. Namanya Roy. Nah, bisa masuk. Kita coba lagi join. Dengan room name Cak 2020.
bisa masuk juga. Contoh namanya Romeo dan. Nah, oke. Karena ini PAT, maka yang masuk adalah Roy. Kalau ini kita sign out, kita masuk lagi dengan akun satunya. Kita cek di result di sini. Nah, yang masuk adalah Romeo. Jadi meskipun sign out, anak-anak tetap bisa mengerjakan. Asal jangan pernah klik tombol finish di akun kita sebagai guru. Lalu bagaimana membuka satu soal di dua device yang berbeda? Contohnya saya buka cak di komputer. Lalu saya buka cak juga di handphone. Kalau kasusnya seperti itu, maka yang berfungsi hanya satu akun. Jadi, catatannya adalah kalau mau launching dua soal dalam waktu yang bersamaan, yang harus dilakukan adalah kita harus membuat dua soal tersebut di dua akun yang berbeda. Yang satu di akun A, yang satunya di akun B. Mengenai bukanya, apakah harus dengan satu laptop atau dua, kita bisa menggunakan satu, asal tadi akunnya berbeda. Jadi kalau menggunakan satu device, contohnya menggunakan laptop atau menggunakan HP, sign in atau login dengan satu akun dulu, lalu sign out, login lagi dengan akun yang lainnya, lalu launching. Seperti itu. Oke, itu saja. Selamat mencoba, mudah-mudahan lancar dan mudah, dan tentu dalam keadaan yang selalu sehat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.